Secara bersamaan ketika energi spiritual yang sebelumnya dia lepaskan mulai membentuk tubuh spiritual, Skydream juga menggunakan gelombang suara untuk memanggil Kaisar Kalajengking yang diketahui bernama Bing-er. Dia mengatakan ingin pergi sementara waktu, serta ada sebuah pesan yang ingin dia sampaikan kepada Bing-er. 勇哥，这个声音是谁？ Skydream menjelaskan, dia sedang meniru suara dan aura sahabat baik Bing-er, seorang putri salju yang hampir berusia 700.000 tahun. Selain bisa memancing permaisuri es menunjukkan diri, hal ini juga bisa mengusir para binatang lain dari lokasi ini. Penjelasan ini jelas membuat Yuho panik. Apakah benar mereka akan memancing permaisuri es ke tempat ini? Skydream lantas meminta Yuho untuk santuy aja. Dia bisa membawa Yuho ke tempat ini. Ia pasti bisa mengatasi permaisuri es. Tidak berselang lama, rencana Skydream berjalan lancar. Permaisuri es menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Untuk menyambut kedatangan permaisuri es, Skydream lantas menggunakan bentuk tubuh spiritual Huo Yuhao. 这个时候离太近再近，70万年大劫在即。Mengetahui bahwa suara barusan ternyata adalah Tianmeng alias Skydream, jelas membuat permaisuri es terlihat kesal. Pasalnya Skydream benar-benar berani berpura-pura menjadi putri salju untuk membohonginya. Skydream mengatakan kalau tujuannya datang ke tempat ini untuk menjadikan permaisuri es sebagai pasangannya. Sementara itu, melihat penampilan luar biasa permaisuri es, jelas membuat Huo Yuho merasa takjub. Tapi dia juga bertanya-tanya, apakah Skydream membawanya ke tempat ini hanya untuk membantunya membangkitkan roh pelindung? Atau ada maksud lainnya? Kayaknya sih ada batu di balik udang ya guys ya. Permaisuri es kita panggil aja Bing-er menegaskan, meski Skydream menunjukkan diri hanya dengan tubuh spiritual, bukan berarti dirinya tidak bisa menemukan tubuh aslinya. Terlebih lagi dikarenakan dia berani datang ke tempat ini, maka Bing-er berniat untuk membunuhnya serta menyerap energi spiritualnya. Merasa keadaan sedikit memburuk, Skydream lantas meminta Yuho untuk menahan suhu dingin untuk sementara waktu. Pasalnya dia ingin menggunakan selimutnya untuk memperkuat tubuh spiritualnya menghadapi Bing-er. Skydream mengatakan, meski Bing-er memanglah merupakan salah satu binatang terkuat di tempat ini, tapi dia masihlah harus menanggung malapetaka setiap kultivasinya mencapai 100.000 tahun. Terlebih lagi, usianya juga hampir mendekati 400.000 tahun, merupakan batas hidup klan Kalajengking. Walaupun Bing-er memiliki keyakinan untuk melampaui masa hidupnya, tapi apakah dia mampu hidup melebihi 500.000 tahun? Tidak ingin terprovokasi, Bing-er langsung menyerang Skydream. Tepat ketika Bing-er beranggapan Skydream sudah tewas, bahkan Yuho terlihat sangat panik. Ternyata hal ini hanyalah sebuah jebakan, di mana Skydream tiba-tiba melepaskan benang spiritual untuk menangkap Bing-er. 你敢算计我？ Skydream menjelaskan, meski Bing-er memiliki keberanian untuk terus berkultivasi, namun seberapa besar peluangnya untuk terus melewati 100.000 tahun. Oleh sebab itu, daripada membuang-buang waktu untuk terus berkultivasi, Skydream meminta Bing-er untuk bekerja sama dengan dirinya menjadikan seorang manusia menjadi dewa, seperti halnya kejadian 10.000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, jika mereka berdua bisa melakukannya, maka mereka memiliki kesempatan untuk hidup abadi. 10.000 tahun yang lalu, Daming dan Erming mengorbankan diri untuk menjadi cincin roh. Selain berhasil menjadikan Tangsan sebagai dewa terkuat, jiwa mereka berdua hidup abadi di dalam cincin roh Tangsan. Meski Bing-er terlihat terkejut mendengarkan penjelasan ini, tapi dia masih bingung. Sebenarnya apa maksudnya? Skydream menegaskan, intinya, asalkan mereka berdua bisa menciptakan dewa baru, mereka bisa hidup abadi bersama-sama. Pada dasarnya, Skydream hanyalah ingin hidup bersama dengan Bing-er, sehingga rencana yang dia sebutkan barusan tidaklah akan mencelakainya. Asalkan bekerja sama, mereka memiliki peluang 50% untuk menciptakan seorang dewa. Bing-er lantas sok jual mahal dan bertanya, jika memang rencana tersebut benar, apakah Skydream sudah menemukan manusia yang sesuai? Mendengarkan hal itu, Skydream langsung meminta Yuho menunjukkan diri. 5号，出来吧！什么？ Mendengarkan percakapan Skydream serta tindakannya kepada Bing-er, membuat Yuho sempat kecewa kepadanya. Ternyata Skydream tidaklah mengatakan maksud dan tujuannya yang sebenarnya. Skydream mengatakan, semua yang dia miliki telah diberikan kepada Yuho. Dia membawanya ke tempat ini memanglah ingin membangkitkan roh pelindung keduanya. Tapi ada sebuah perasaan yang sebelumnya tidak bisa dia ceritakan. Dahulu kala, ketika Bing-er membunuh salah satu monster yang mencoba mengejarnya, disitulah Skydream langsung jatuh cinta kepada Bing-er. Meski semua yang dia katakan tidaklah masuk akal, namun intinya, Skydream hanya ingin hidup selamanya di samping Bing-er. Terlebih lagi Bing-er saat ini sudah berada di ujung batasan hidupnya. Merasa bosan ngedengerin Skydream menceritakan masa lalu, Bing-er lantas mencoba melihat kualifikasi Huo Yuhao. Menurut Bing-er, Yuhao sangatlah lemah, tidak cocok untuk menerima kekuatannya. Skydream mengatakan, batas hidup Bing-er sudah hampir habis. Mereka tidaklah memiliki waktu untuk menemukan manusia lainnya. Terlebih lagi,
Bing Er tidaklah boleh asal menjadi cincin roh, melainkan harus menjadi cincin kecerdasan. Pada dasarnya, jika dia menjadi cincin kecerdasan, maka setelah menyatu dengan manusia, Bing Er masih bisa mempertahankan kesadarannya. Meski ucapan barusan membuat Bing Er mulai mengerti dengan konsep dan tujuan Skydream, tapi dia masihlah ragu. Pasalnya, Yu Hao tidaklah akan mampu menahan kekuatan yang akan dia berikan. Skydream kembali menjelaskan, Yu Hao bukanlah orang sembarangan. Terlebih lagi dengan bantuannya, Bing Er pastilah akan berhasil menjadi cincin roh kecerdasan Huo Yu Hao. Bahkan tingkat keberhasilannya mencapai 10 kali lipat. Yu Hao sendiri awalnya memiliki roh pelindung mata spiritual. Kemudian di bawah bantuannya, dasar roh tipe S-nya terbentuk. Oleh sebab itu, selain Bing Er nantinya akan menjadi cincin roh pertama, dia juga akan menjadi roh pelindung kedua Huo Yu Hao. 第二武魂定生师女，不只是她冰属性的第一魂环，她的冰属性能力一片空白。这个冰武魂需要一个主魂环，若被我开启了冰属性武魂的成功成为她智慧魂环的可能。冰地帝皇蝎。 Untuk menguji kalau Yu Hao memanglah bukan manusia biasa, Bing Er lantas meminta Yu Hao menahan suhu dingin selama 10 menit tanpa bantuan Skydream. Pada awalnya Skydream menolaknya, pasalnya Yu Hao hanyalah mampu bertahan 5 menit saja. Namun siapa sangka, Yu Hao menerima tantangan tersebut. 那就开始了。所谓的神奇计划根本就不成立。如果他死了，就证明你在撒谎。Melihat keadaan Huo Yu Hao benar-benar membuat Skydream terlihat sangat panik. Pasalnya jika Yu Hao tewas, maka rencananya juga akan lenyap. Bahkan dia meminta Dewa Kegelapan untuk membantunya. Namun Dewa Kegelapan mengatakan untuk mempercayai Huo Yu Hao. 那我们的伟大计划就泡汤了！我跟你说，顶了5分钟。 Di saat suhu ekstrim menyelimuti tubuhnya, Yu Hao seolah bertemu dengan ibunya. Selain sang ibu memberikan semangat, dia juga sangat yakin kalau putranya mampu melewati hal ini serta menjadi master roh hebat. 妈妈，你一定可以做到。你好好照顾自己，妈妈走了。 Kejadian barusan seketika membuat Yu Hao kembali bangkit. Bahkan menurut Skydream, bukan hanya 10 menit, tapi Yu Hao bertahan selama 11 menit. Bing Er jelas terkejut melihat hal ini. Apakah bocah itu tidak takut mati? Yu Hao mengatakan, penghinaan yang dia alami sejak kecil jauh lebih menyakitkan dari kematian. Tidak ada alasan baginya untuk kembali merasa takut. Kejadian ini lantas membuat Bing Er akhirnya setuju untuk menjadi cincin roh kecerdasan Yu Hao. Skydream kemudian meminta Bing Er untuk mempercayakan semua proses di bawah kendalinya. 释放你的精神本源吧！你一定要相信我，我一定不会让你为别人选择后悔。 Proses penyatuan tidaklah berlangsung lama. Di bawah perlindungan Skydream, semuanya berjalan sempurna. Secara perlahan, tubuh spiritual dan kesadaran Bing Er mulai muncul di dalam lautan kesadaran Huo Yu Hao. Melihat bola abu-abu berada di tempat ini sempat membuat Bing Er terkejut. Apaan tuh? Tapi untuk saat ini Skydream tidak bisa memberitahunya. Sementara itu Yu Hao saat ini tinggal memulai proses terakhir, melakukan penyatuan tulang roh permaisuri es. Untuk mempermudah proses ini, Skydream meminta Yu Hao menggunakan tulang roh lengan kiri pemberian Zoe sebagai perantara. Selain akan mempercepat penyatuan, hal itu juga akan mengurangi rasa sakit yang akan dia terima. Melihat proses ini kembali berjalan sempurna, Bing Er yang awalnya meremehkan Huo Yu Hao, justru saat ini sangatlah tertarik kepadanya. Dia juga bilang kalau Skydream tidak salah memilih orang. Secara bersama dengan hal ini, tulang roh terlihat mulai menyatu dengan tubuh Yu Hao. Bahkan sebuah pola kalajengking muncul di bawah lautan kesadarannya. Nah, dikarenakan Yu Hao memiliki cincin dan tulang roh Kaisar Kalajengking, kehadirannya langsung disambut oleh penghormatan klan Kalajengking. Widih, kalau dulu Tangsan disambut sama rumput biru perak, Yu Hao disambutnya sama Kalajengking ya guys ya. Oke lah, di sini Frank pamit. Sampai jumpa lagi and bye bye. I changed for the better.